Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu merekrut ketiga saudara Xiong ya, yang mana tujuannya untuk dijadikan bawahan dari Xinji. Tentunya tidak hanya mereka bertiga, dan siapa lagi yang akan direkrut Fang Yuan, kita akan dengarkan bersama di part 59. Langsung aja cek di out. Setelah merekrut tiga bersaudara Xiong, Fang Yuan kembali menyusuri kota dan pergi ke tempat berikutnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di area perdagangan budak. Ya, di masa ini perdagangan budak itu sangat lazim. Terlebih untuk klan besar seperti klan Shang, sudah pasti ada area perdagangan budak. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh para pelayan. Namun Fang Yuan mengabaikan mereka dan langsung berjalan ke arah kandang yang di dalamnya terisi banyak orang. Melihat itu, seorang pelayan yang bertanggung jawab atas kandang itu pun menghampiri mereka. Nona Xinji, Tuan Fang Yuan, Tuan Baining, apakah Anda bertiga kemari untuk membeli budak? Jika demikian, maka saya sarankan untuk tidak membeli orang-orang di dalam kandang ini. Kenapa begitu? Bukankah mereka juga barang dagangan kalian? Tanya Xinji. Nona Xinji, mungkin Anda belum mengetahuinya, tapi orang-orang ini berasal dari klan Wei. Sebelumnya mereka adalah sebuah klan yang tangguh dan sulit untuk ditaklukkan. Meskipun ada banyak orang yang ingin menyerang mereka. Tapi pada akhirnya mereka mengalami kudeta dan pemimpin klan Wei pada akhirnya diturunkan lalu dieksekusi oleh saudaranya sendiri. Dan orang-orang ini adalah faksi dari pemerintahan yang lama. Karena itu mereka menyimpan dendam dan sulit untuk dikendalikan, kata pelayan itu. Fang Yuan tentu sudah memahami semua cerita itu, bahkan sampai ke detail-detailnya. Bahwa dendam orang-orang ini sebenarnya bukan tidak berdasar. Lantaran sebenarnya klan Shang itu dikatakan ikut ambil bagian dalam kudeta ini. Sehingga memilih mereka sebagai budak itu justru bisa menjadi ancaman yang serius bagi mereka yang ingin mengambil orang-orang dari klan Wei ini sebagai budak. Tapi Fang Yuan dengan tegas berkata, "Kami akan membeli mereka." Pelayan itu seolah tertampar, keringat dingin mengalir di pelipis kepalanya. Tuan Fang Zeng, apakah Anda sungguh yakin ingin membeli mereka? Apa kau meragukan keputusanku? Kata Fang Yuan dengan tatapan sinis. Tidak, saya tidak akan berani. Tapi jika boleh memberi saran, lebih baik Tuan Fang Zeng mengurungkan niat itu. Terlebih jika Anda membeli mereka untuk dijadikan pelayan untuk Nona Xinji. Jika Anda membawa mereka, mungkin mereka akan menjadi ancaman untuk keselamatan dari Nona Xinji. Nona, bagaimana menurut Anda? Tanya pelayan itu yang kemudian menoleh ke arah Xinji. Keputusan saudara itu adalah keputusanku. Lakukan apa saja yang dia katakan, jawab Xinji. Baiklah kalau begitu. Karena Nona Xinji pun berkata demikian, maka saya akan mengurus administrasinya. Namun karena mereka jumlahnya sangat banyak, ini akan memakan waktu. Karena itu, Nona Xinji dan para tuan dapat berjalan-jalan terlebih dahulu dan kembali nanti, kata pelayan itu sambil membungkukkan badan. Boom! Bacot. Sebuah tendangan melayang ke perut pelayan itu hingga dia terpental dan membentur dinding. Tendangan itu begitu keras hingga membuat dinding pun sampai retak. Malang,
Pelayan itu terjatuh dan memuntahkan darah dari mulutnya. Lalu kemudian pingsan tak sadarkan diri. Semua orang yang ada di sana terkejut dan segera melihat ke arah sumber suara. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang-orang yang berani melakukan kekerasan di dalam kota Sang. "Tuan, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda begitu berani menentang hukum? Apa Anda lupa jika melakukan kekerasan di dalam kota Sang akan mendapatkan hukuman yang berat?" kata salah seorang manajer toko yang panik dan segera bergegas ke TKP. Fang Yuan tetap diam. Meski dia telah melakukan kesalahan, tapi sejujurnya tidak ada yang berani menyentuh Fang Yuan. Lantaran Fang Yuan sendiri terkenal sebagai yang terkuat di arena pertarungan. "Aku tahu aturan di tempat ini. Jika aku melakukan kekerasan di dalam kota, maka aku akan didenda sebanyak 49 Primeval Stone. Jadi ambil ini," kata Fang Yuan sambil melemparkan sekantong Primeval Stone. "Di dalamnya ada 50 Primeval Stone. Ambil saja kembaliannya," kata Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Manajer toko pun kaget bukan kepalang. Kali ini Fang Yuan tidak hanya melanggar aturan, tapi dia bahkan memperlakukan manajer toko seperti seorang pengemis. "Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Anda sampai menggunakan kekerasan pada pelayan saya?" tanya manajer toko. "Kami hanya ingin membeli budak di kandang ini, tapi dia terlalu bertele-tele sampai membuat kesabaranku habis. Sekarang cepat atur pesananku. Kalau tidak kau juga akan bernasib sama seperti dia," kata Fang Yuan dengan tegas. Baik tuan." Manajer toko itu pun menjadi panik, lalu segera memerintahkan seorang pelayan yang lain untuk mengurusnya. Dalam 15 menit, semua administrasi pun selesai. Pelayanannya kini sangat jauh berbeda daripada pelayan yang sebelumnya. Padahal pelayan sebelumnya mengatakan akan butuh waktu hingga 1 hari. Setelah menyelesaikan semua administrasinya, pelayan itu kemudian memberikan Gu Kalajengking racun peringkat 3. Gu ini adalah Gu yang dapat mengikat para budak supaya tidak melawan atau menyerang pemiliknya. Setelah semua urusan selesai, Fang Yuan pun kemudian kembali ke Taman Nangyu bersama dengan yang lain. Di sisi yang lain, setelah pelayan yang tadi ditendang Fang Yuan sadarkan diri, dia pun diminta untuk pergi ke sebuah halaman dari seorang tuan muda. Setelah itu, pelayan pun segera masuk dan memberikan hormat serta melaporkan apa yang baru saja terjadi. Mendengar itu, wajah tuan muda pun kini tampak masam dan dia kemudian berkata, "Apa katamu? Xinci membeli budak-budak dari klan Wei? Bagaimana kau bisa membiarkan itu begitu saja? Bukankah aku sudah memerintahkan padamu untuk menjaga mereka? Aku hanya butuh beberapa waktu untuk mengatasi situasi dan menunggu semuanya menjadi tenang, sebelum pada akhirnya aku yang akan membeli mereka. Lantas kenapa kau malah memberikannya pada orang lain?" Wajah pemuda itu pun terlihat semakin cemas. Setelah diperhatikan, pemuda ini sebenarnya adalah tuan muda yang bernama Sang Pulau, pemegang faksi terkuat kedua di klan Sang. "Maafkan saya tuan muda, tapi saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi dan membujuk Nona Xinci supaya tidak membeli mereka. Namun Nona Xinci seperti anak domba yang patuh pada induknya. Saya sudah mencoba untuk mengulur waktu dan meminta 1 hari untuk menyelesaikan administrasi.
Tapi Tuan Fang Zeng langsung menendang saya hingga saya tidak sadarkan diri. Kata pelayan itu dengan wajah sedih karena dia masih merasakan nyeri di bagian perutnya. Bajingan, bagaimana mereka bisa begitu beruntung? Padahal para budak dari klan Wei adalah tokoh besar di masa lalu. Bahkan tingkat kultivasi mereka juga tinggi, serta pengalaman dalam bidang manajemen yang begitu baik. Jika aku bisa mendapatkan mereka, itu sama saja seperti aku sudah membangun setengah kekuatan dari klan Wei. Belum lagi di antara mereka juga ada Wei Dexin, yang mana dia sangat ahli dalam melatih prajurit. Pernah ada rumor yang beredar bahwa meski para prajurit di bawah pimpinan Wei Dexin hanya ada di peringkat 2, tapi berkat komandonya, mereka bisa menahan serangan dari para ahli peringkat 3. Gumam Sang Pulau dalam hati. Sang Pulau tampak berpikir untuk waktu yang lama, lalu kembali melihat ke arah pelayan itu. Jadi apa situasi sekarang masih bisa diselamatkan? Pelayan itu menggelengkan kepala. Mereka telah membawa pergi semuanya. Seluruh prosedur telah selesai dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Tuan muda, maafkan saya yang telah mengecewakan Anda. Bawaan ini siap menerima konsekuensinya, kata pelayan itu yang kini menundukkan kepala dengan wajah sedih. Sudahlah, ini bukan salahmu. Sekarang beristirahatlah dengan tenang, kata sang pulau yang memberikan pelayan itu penghiburan, sebelum akhirnya mengambil kepalanya. Pemuda itu bahkan tidak sadar saat kepalanya sudah hilang. Pada hari berikutnya, di halaman Taman Nankyu, lebih dari 30 anggota klan Wei berkumpul di sana. Tidak lama kemudian, Fang Yuan dan Xin Ji pun datang menghampiri mereka. Lalu dengan wajah yang tegas, Fang Yuan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, Sang Xin Ji adalah tuan baru kalian. Jadi berikan salam padanya." Para anggota klan Wei tampak lesu, lalu perlahan berlutut di lantai. Tidak ada semangat di wajah mereka, sehingga membuat mereka semua seolah tidak memiliki harapan. Tapi ini adalah hal yang wajar, mengingat mereka sebelumnya adalah orang-orang ternama yang justru sekarang berakhir menjadi budak. Bahkan Xin Ji pun terlihat kasihan pada mereka setelah mengetahui kisah dari orang-orang ini. Namun meski begitu, Xin Ji tetap tidak boleh lengah. Bagaimanapun, orang-orang ini masih menyimpan dendam pada klan Sang, dan itu bisa saja akan membahayakan dirinya. Fang Yuan kini masih tetap terlihat memasang ekspresi dingin. Dia kemudian kembali berkata, "Wei Dexin, majulah. Aku ingin bicara denganmu secara pribadi." Mendengar ucapan Fang Yuan, semua orang dari klan Wei serempak mundur dan memasang formasi pertahanan untuk melindungi seorang wanita di belakang mereka. Mereka semua yang semula terlihat tidak memiliki harapan, kini berubah 180 derajat. Orang-orang ini sudah seperti para semut yang kini menjaga dan melindungi ratu mereka. "Apa yang kau inginkan?" kata salah seorang dari antara mereka pada Fang Yuan. Bam! Fang Yuan maju dalam sekejap dan memukul orang itu. "Sepertinya kalian masih belum paham dengan posisi kalian sekarang. Bahkan jika aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli kalian, aku tidak akan ragu sedikit pun membunuh kalian semua di tempat ini jika kalian masih menentangku."
Ikuti perkataanku, atau kalian semua akan mati di tempat ini, kata Fang Yuan dengan suara dingin. Mendengar itu, semua orang di klan Wei pun menjadi geram. Tapi Wei Dixin mengulurkan tangannya dan menyentuh pundak dari orang-orang yang ada di depannya. Kalian semua mundurlah. Suaranya begitu menenangkan, dan itu jelas membuat orang-orang yang ada di sana merasa sedih karena ketidakberdayaan mereka. Tapi pada akhirnya mereka pun mundur sesuai dengan perintah Wei Dixin. Apa yang Tuan Fang Zheng inginkan dari budak rendahan ini? Tanya Wei Dixin sambil membungkukkan badan. Nyonya Wei, ini bukanlah tempat yang tepat untuk kita berbincang. Ikuti aku, kata Fang Yuan yang kemudian berjalan menuju ke halaman belakang. Setelah sampai di sana, Fang Yuan kemudian duduk di pavilion di tengah danau. Nyonya Wei, aku sangat tertarik padamu, kata Fang Yuan tanpa ragu. Wei Dixin dengan cepat berlutut. Pelayan rendahan ini merasa terhormat mendapat sanjungan dari Tuan Fang Zheng. Namun, tubuh ini terlalu kotor untuk Anda. Saya takut tubuh ini justru mengotori Anda. Nyonya Wei, jangan salah paham. Aku adalah orang yang hanya tertarik pada bakat, bukan tentang tubuh atau penampilan. Bahkan jika tubuhmu terlihat bagus di mata orang, tapi di mataku itu tidak lebih dari sekumpulan daging dan tulang. Tidak ada gunanya, kata Fang Yuan. Lantas, apa yang Tuan Fang Zheng inginkan dari saya? Tanya Wei Dixin. Duduklah, kata Fang Yuan. Lalu Wei Dixin pun mengikutinya. Aku ingin kau membentuk pelayan wanita yang setia untuk menjaga Xinji. Lalu aku juga ingin kamu memotivasi anggota klan Wei yang ada di sini untuk bekerja keras dan bersikap positif, kata Fang Yuan. Jika itu yang Anda inginkan, maka saya akan mengikuti perintah, kata Wei Dixin. Aku mengharapkan kinerjamu. Ingatlah untuk tidak bermain-main denganku, atau aku akan menghancurkan garis keturunan terakhir di dalam perutmu. Selain itu, kusarankan kamu juga tidak menghubungi adikmu Wei Shenjing, karena sekarang dia berada di pihak klan Wu. Bekerja sama dengannya saat ini hanya akan menghancurkan dirimu dan juga keturunanmu, kata Fang Yuan dengan wajah serius. Mendengar ini, mata Wei Dixin melotot. Wajahnya menjadi pucat. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa Fang Yuan mengetahui rencana rahasianya sampai sedalam itu. Padahal Wei Dixin sendiri baru menyadari kalau dia hamil itu belum lama ini. Karena itu, seharusnya tidak ada yang mengetahuinya. Tapi mengapa Fang Yuan bisa tahu? Wajah Wei Dixin menjadi semakin serius. Dia tidak bisa menganggap enteng Fang Yuan yang ada di hadapannya sekarang. Ya, kalau ditanya dari mana, Fang Yuan jelas tahu berdasarkan ingatannya di kehidupan sebelumnya. Pada waktu itu, orang-orang dari klan Wei dibeli oleh Sang Pulau. Berkat bergabungnya orang-orang dari klan Wei, Sang Pulau akhirnya bisa menyingkirkan kakaknya Sang Qiuniu. Namun tidak lama kemudian, kehancuran datang pada Sang Pulau. Lantaran Wei Dixin bekerja sama dengan adiknya yang di-backing oleh klan Wu. Mereka berhasil membalaskan dendam pada kudeta dari klan Wei. Tapi pada akhirnya klan Wei pun hancur. Wei Dixin
dan seluruh keturunannya dimusnahkan oleh klan Shang. Semua terjadi karena pada akhirnya Wei Dexin ketahuan kalau mereka bekerja sama dengan klan Wu. Kerjasama mereka ini sungguh merugikan untuk klan Shang. Karena kerjasama itu, klan Shang mengalami beberapa kemunduran pada rencana mereka. Tidak sedikit kerugian yang diderita oleh klan Shang. Oleh karena semua itu, pada akhirnya sang pulau juga dijatuhi hukuman akibat kelalaiannya yang menyebabkan klan Shang menderita banyak kerugian. Kembali ke masa ini, Wei Dexin kini tampak kebingungan. Wei Dexin belum sempat bicara lagi. Fang Yuan melambaikan tangannya. Tidak perlu mengatakan apapun padaku, karena semua itu tidak ada gunanya. Sekarang, jika kau ingin bekerja sama denganku, maka tunjukkanlah dengan kinerjamu. Jika kau melakukannya dengan baik, mungkin di masa depan kau akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamu. Itu saja yang bisa aku katakan. Kau bisa pergi sekarang. Mendengar itu, Wei Dexin hanya bisa pergi meninggalkan tempat itu. Fang Yuan tidak khawatir sedikit pun dengan pilihan jawaban Wei Dexin. Lantaran Fang Yuan tahu bahwa dia pasti akan menerima perintah dari Fang Yuan. Di kehidupan sebelumnya, Sang Pulau juga pasti menggunakan kehamilan dari Wei Dexin sebagai ancaman. Karena itu juga, Sang Pulau akhirnya bisa mendapatkan kekuatan yang begitu besar karena bantuan dari Wei Dexin. Ini angin berhembus di danau, dan itu terasa menyegarkan. Fang Yuan menyadarkan bahunya sambil memejamkan mata. Sekarang Xin Ji sudah memiliki anggota klan Wei sebagai pondasi kekuatannya di tingkat menengah. Dengan bantuan Wei Dexin, dia juga akan mendapatkan para pelayan yang setia selain Xiao Die dan Xiao Lan. Maka, kerangka pasukan sudah terbentuk. Jenderal dan pelatih sudah dipilih. Hanya tinggal satu orang, Zhou Quan. Dia adalah kunci dari semuanya. Dia yang bisa menjadi komandan di bawah Xin Ji. Dan dengan kehadirannya, Xin Ji dapat dipastikan akan diangkat menjadi tuan muda dan pengaruhnya akan sangat besar di klan Shang. Waktunya semakin dekat. Zhou Quan, aku akan segera menjemputmu, kata Fang Yuan untuk terakhir kalinya sambil tersenyum. Beberapa hari berlalu. Hari ini di ruang rahasia Taman Nankyu, Fang Yuan tengah duduk bersama Bai Ning untuk berkultivasi ganda. Tapi pada hari ini sedikit berbeda dengan hari yang lain. Hari ini, dinding batu di aparatur Fang Yuan tampak berguncang hebat. Selangkah lagi, kata Fang Yuan sambil menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Tampak keringat terus mengalir deras di pelipis Fang Yuan. Kultivasi ganda sejak awal memang memberikan tekanan yang begitu besar. Terlebih, kini Primeval Essence emas kuning seolah ingin mendobrak dinding batu di aparatur Fang Yuan. Rasanya sungguh menyakitkan, namun Fang Yuan terus menahannya. Guncangan pun semakin besar. Menit demi menit berlalu, hingga tidak terasa 2 jam sudah lewat. Akhirnya, mata air Primeval Essence emas kuning muncul dari dinding aparatur Fang Yuan. Akhirnya, aku mencapai peringkat 4. Dalam 3 tahun di kota Shang, aku bisa menerobos hingga peringkat 4. Ini adalah sebuah kemajuan yang besar, sorak Fang Yuan dalam hati. Dengan kultivasinya di tingkat 4 sekarang,
Fang Yuan semakin percaya diri untuk pergi menjelajah dunia luar. Lantaran biasanya para tetua dari klan besar yang bertugas di dunia luar pun hanya berada di peringkat 4. Sedangkan tetua peringkat 5 atau 6, mereka bahkan tidak peduli dengan dunia fana. Semakin kuat Fang Yuan, semakin dia sadar akan kehebatan Spring Autumn Cicanda. Karena Spring Autumn Cicanda, dia memiliki kesempatan untuk mengulang kehidupannya dan merubah alir hidupnya. Kini, Fang Yuan menjadi semakin bersemangat. Sekarang waktunya sudah tiba. Sudah saatnya menjemput komandan dari pasukan Xinji. Tampak senyuman merekah di wajah Fang Yuan. Lalu dengan segera, dia bergegas keluar dari ruang rahasia bersama dengan Bai Ning. Beberapa saat kemudian, Fang Yuan tiba di kota keempat bersama dengan Bai Ning, 3 bersaudara Xiao, Wei Dexin, dan juga Xiao Die. Fang Yuan berjalan menuju toko yang cukup sederhana. Jadi tempat ini adalah istana dari Zhou Quan. Teriak Fang Yuan yang segera memancing keramaian. Benar Tuan Fang Zeng, kata seorang pelayan dengan sedikit ketakutan. Panggil tuanmu, aku ingin bertemu dengannya, kata Fang Yuan. Mohon maafkan saya, namun tuan sedang istirahat sekarang. Tamu tanpa undangan tidak diperbolehkan menemuinya, kata pelayan itu yang mencoba mengerjakan SOP pekerjaannya. Masih berani berlagak. Hancurkan pintunya, kata Fang Yuan. Lalu dengan segera ketiga bersaudara dari keluarga Xiong bergegas maju dan menendang pintu besar dari baja yang ada di depan mereka bersamaan. Bung! Pintu langsung terbuka lebar. Apa yang kalian lakukan? Teriak penjaga yang kini menjadi panik. Lalat kecil berani menghalangi kami. Enyah! Xiang Ho melambaikan tangannya dan membuat penjaga pintu itu terlempar. Keributan memanas. Para penjaga kota pun kini segera bergegas datang setelah mendengar keributan itu. Tapi Fang Yuan tidak peduli dan bergegas masuk ke dalam. Di dalam toko, beberapa pelayan Zhou Quan menjadi panik. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tampak Zhou Quan menggertakkan gigi. Bajingan, bocah ini benar-benar berani melanggar hukum. Tunggu. Zhou Quan seolah merasakan sesuatu. Bajingan, anak ini sudah naik ke peringkat 4. Berapa usia anak ini? Mata Zhou Quan memadat. Dia semakin merasa tidak diuntungkan di sini. Lantaran, selain menjadi pemilik dari token duri ungu, Fang Yuan kini sudah ada di peringkat 4. Itu artinya Zhou Quan bukanlah lawan dari Fang Yuan. Cepat, kemasi barang-barang berharga kita dan kita akan pergi bersembunyi, kata Zhou Quan. Baik tuan, kata para pelayan yang segera mengikuti perintah. Setelah itu, para bawahan Fang Yuan segera menggeledah. Namun mereka tidak menemukan siapapun. Dia pasti sudah menyelinap lewat pintu belakang. Tapi dia tidak mungkin pergi terlalu jauh. Ayo ikuti aku, kata Fang Yuan sambil menyeringai dan kemudian keluar dari sana. Sembari berjalan, Fang Yuan bertanya pada Wei Dexin. Apa kau sudah melakukan yang kuminta? Sudah tuan, semua sesuai dengan arahan Anda, katanya sambil mengikuti Fang Yuan. Bagus. Dalam sekejap, Fang Yuan menerobos area yang lebih dalam. Kini banyak orang yang berkumpul dan menyaksikan hal ini. Selain karena keributan yang dibuat oleh Fang Yuan, sebenarnya orang-orang ini datang karena rumor yang disebarkan oleh Wei Dexin.
Fang Yuan sengaja menggiring banyak orang untuk melihat apa yang akan dilakukan pada Zhou Quan. Sampai akhirnya mereka tiba di area pertokoan milik klan Shang. Fang Yuan segera memberi instruksi untuk mencari Zhou Quan. Para pelayan Zhou Quan menjadi panik. "Tuan, mereka masih mengejar sampai kemari." Tidak masalah. Tempat ini adalah toko milik klan Shang. Penjagaan di tempat ini jauh lebih ketat dibandingkan di luar. Mereka tidak akan berani bersikap arogan di sini, kata Zhou Quan dengan penuh percaya diri. Bam! Dari pintu masuk, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan, yang mana itu berasal dari pintu yang dibuka secara paksa. Melihat ini, Zhou Quan terkejut bukan kepalang. "Berhenti! Ini adalah toko milik klan Shang. Kalian tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Ini sungguh melanggar peraturan kota," teriak pemimpin penjaga dengan tegas. Meskipun sebenarnya kakinya tampak gemetaran dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Fang Yuan mengabaikan orang itu, dan dia segera masuk bersama dengan 3 bersaudara Xiong dan juga Wei Dexin serta bawahannya. Sementara itu, Bai Ning berhenti dan menghadang penjaga kota. "Hei, berhenti! Ku bilang berhenti! Jika kalian terus memaksa, kalian harus membayar denda," teriak pemimpin penjaga yang mencoba mengintimidasi. Ya, kami tahu. Ambil ini," kata Bai Ning sambil melemparkan sekantong Primeval Stone. "Di dalamnya ada 500 Primeval Stone. Ambil sebagai denda dan ganti rugi. Lalu, kalian juga boleh mengambil kembaliannya. Anggap saja itu sebagai uang muka. Nanti jika ada kerusakan yang lebih besar, kami juga akan memberikan ganti rugi lagi," kata Bai Ning dengan santai. Lalu dia pun berjalan masuk ke dalam toko. Melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh Bai Ning, para penjaga pun tercengang. Tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Klan Shang yang dinilai aman dan tentram selama ratusan tahun runtuh dalam sekejap di hadapan Fang Yuan dan Bai Ning. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka. Para penjaga ini hanyalah ahli peringkat 2. Bahkan pemimpin penjaga pun hanya berada di peringkat 2 tahap puncak. Mereka bahkan tidak cukup kuat untuk melawan ketiga bersaudara dari klan Xiong. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu para tetua untuk turun tangan sambil mengamati dari jauh. "Fang Zheng, apa yang kau lakukan? Berani sekali kau menerobos ke dalam toko klan Shang dengan paksa. Apa kau sudah bosan tinggal di tempat ini?" kata Zhou Quan yang mencoba untuk mengintimidasi Fang Yuan dengan nama klan Shang. Mendengar itu, Fang Yuan mencibir. "Orang tua, jika kau tidak bersembunyi di tempat ini, aku tidak akan sampai di tempat ini. Tapi persetan dengan semua itu, aku yakin kau juga adalah orang yang pintar. Karena itu aku tidak akan bertele-tele. Sekarang kau punya 2 pilihan. Tunduk padaku atau kau mati di tanganku. Pilih sekarang." "Anak muda, kusarankan agar kau berhenti bersikap sombong. Kau tidak akan bisa menekanku dengan kekerasan di tempat ini. Jika kau memang berani, majulah. Akan kulihat sejauh mana kau berani sombong di tempat ini," kata Zhou Quan yang masih mencoba mengintimidasi. Mendengar itu, Fang Yuan pun tertawa dengan keras. "Orang tua, kau sudah hidup untuk waktu yang lama. Tapi sepertinya insting bertahan hidupmu mulai tumpul karena kau terlalu lama tinggal di tempat yang damai.
Jangan pikir bahwa selama kau ada di klan Sang, aku tidak akan berani menyentuhmu. Jangan salah paham. Fang Yuan dengan segera maju dan menyerang Zhou Quan. Melihat ini tentu Zhou Quan terkejut dan segera menelangkupkan tangannya untuk menahan pukulan dari Zhou Fan. Boom! Zhou Quan dikirim terbang oleh Fang Yuan dan membentur dinding dengan keras. Fang Yuan tidak berhenti. Dia pun langsung lanjut menyerang Zhou Quan. Sementara Zhou Quan yang baru saja bangun dan menahan rasa sakit, dia menjadi panik. Zhou Quan segera bangkit, menghindar dan menangkis serangan Fang Yuan. Dalam sekejap perkelahian pun terjadi antara Fang Yuan dan Zhou Quan. Tapi sayang, itu tidak akan berlangsung lama. Lagi pula Zhou Quan hanyalah ahli peringkat 3 tahap atas yang mengalami cedera. Dia tidak akan bisa mengimbangi Fang Yuan yang baru saja menerobos peringkat 4. Oleh karena itu, setelah menerima beberapa pukulan dari Fang Yuan, Zhou Quan akhirnya terkapar di atas lantai. Fang Yuan ini berjalan dan kemudian menginjak kepala Zhou Quan sambil menyeringai. "Berhenti! Tuan Fang Zeng, apa yang telah Anda lakukan? Mengapa Anda melakukan keributan yang begitu besar?" Teriak 3 tetua yang baru saja datang. Fang Yuan menoleh. "Apa kalian buta? Aku sedang memberikan pelajaran pada orang ini," kata Fang Yuan dengan acuh tak acuh sambil menekan kakinya. "Tuan Fang Zeng, berhentilah bergurau. Masalah ini terlalu besar. Jika Anda melangkah lebih jauh lagi, maka Anda harus siap untuk menerima konsekuensinya," kata tetua klan dengan wajah serius. "Konsekuensi? Maksudmu tentang token duri unguku yang akan dicabut kalau aku membunuh orang di dalam kota?" Fang Yuan tertawa. "Benar, itu yang akan terjadi. Tidak hanya token duri ungu yang akan diambil, tapi Anda juga akan diusir dari klan Sang," teriak salah seorang tetua. Fang Yuan kemudian mengulurkan tangannya. Dia mengambil token duri ungu dari balik bajunya. "Ini maksud kalian." Fang Yuan meremas token duri ungu hingga berubah menjadi bubuk. "Apa? Fang Zeng menghancurkan token duri ungu miliknya?" kata orang-orang di sekitar yang melihat kejadian ini. "Sial, sepertinya Fang Zeng lebih menginginkan nyawa Zhou Quan dibandingkan dengan statusnya sekarang. Sepertinya Zhou Quan telah salah langkah kali ini," kata orang-orang yang lain. Sedangkan ketiga tetua kini terdiam 1000 bahasa. Bahkan jika mereka adalah tetua, tapi mereka yakin bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Fang Yuan sekarang. Lalu, dengan suara dingin, Fang Yuan berkata, "Bahkan jika harus kehilangan token duri ungu, aku akan tetap mengambil kepala orang ini hari ini." Aura yang begitu mengerikan terpancar keluar dari tubuh Fang Yuan. "Fang Zeng, mengapa kau bertindak begitu kejam? Apakah nyawaku sepadan dengan statusmu sampai kau rela melepaskannya?" kata Zhou Quan, yang kini terlihat mulai kesakitan, dan bahkan dia sampai ingin menangis. Pada akhirnya, Zhou Quan hanyalah manusia biasa. Bahkan jika dia memiliki kesombongan yang begitu besar, tapi dia sendiri juga takut akan kematian. Kini Zhou Quan mulai menyesali keputusannya sebelumnya. Seharusnya dia terima saja ajakan dari Xin Ji, atau setidaknya dia harusnya menerima undangan dari Sang Yifan. Karena selama dia berada di bawah lindungan Tuan Muda, maka tidak akan ada yang berani untuk menyentuhnya. Namun sayang, semua itu sudah terlambat. Dia tidak bisa memutar waktu.
karena sekarang ada orang gila yang ingin mengambil nyawanya. Berani menolakku adalah sebuah kesalahan besar. Karena itu hari ini, kau harus membayarnya dengan nyawamu, kata Fang Yuan dengan penuh kegilaan. Fang Yuan mengangkat kakinya. Dia hendak menghancurkan kepala So Quan. Tidak, berhenti. Saudara Hetu, tolong kasihani dia, teriak Xinci dari jauh. Dia berlari sambil terengah-engah. Fang Yuan menghentikan kakinya dan kemudian menoleh ke arah sumber suara. Nona Xinci, mengapa Anda di sini? Padahal saya sudah bergerak diam-diam dan meninggalkanmu di rumah. Sudahlah, biarkan saja saya mengambil nyawa dari orang yang tidak tahu diri ini, kata Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Tidak, saudara itu, kamu harus mendengarkanku terlebih dahulu. Tuan Zhou Quan adalah orang yang baik. Dia mungkin terlihat sombong, tapi dia adalah orang yang sangat baik. Setelah kematian dari mendiang istrinya, Tuan Zhou Quan sudah berjuang keras. Karena itu adalah permintaan terakhir dari istrinya. Dia ingin Tuan Zhou Quan membangkitkan kembali klan Zhou mereka di masa depan. Jadi tolong, berhenti, jangan bunuh dia, kata Xinci dengan wajah sungguh-sungguh. Fang Yuan pun menyipitkan matanya. Apa benar begitu? Tanya Fang Yuan pada So Quan. Di sini sebenarnya So Quan pun bingung karena istrinya mati saat klan Zhou hancur, dan bahkan dia tidak pernah bertemu dengan mendiang istrinya. Jadi bagaimana mungkin istrinya meninggalkan pesan seperti itu untuk dirinya? Tapi karena So Quan adalah orang yang pandai, dia langsung mengerti bahwa ini adalah siasat dari Fang Yuan dan Xinci. Dia disudutkan hingga ke jalan buntu. Dia tidak bisa melarikan diri lagi. Lalu Xinci datang, memberikan tangga supaya dia bisa melarikan diri. Sekarang ada begitu banyak orang yang sedang melihatnya. Ini memang adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Fang Yuan sejak awal. Melihat semua ini, pada akhirnya Zhou Quan harus mengakui bahwa dirinya kalah dari generasi yang lebih muda. Kesombongannya runtuh hari ini, lantaran dia tidak ingin melayani anak kemarin sore. Tapi hari ini dia justru dikalahkan. Pada akhirnya Zhou Quan menyerah. Dia membenarkan ucapan Xinci dan meredakan amarah dari Fang Yuan di depan semua orang. Fang Yuan menerima semua itu. Dia mengatakan bahwa dia mengampuni Zhou Quan karena Xinci mengagumi bakat. Dia tidak ingin menyanyiakan bakat yang luar biasa seperti Zhou Quan. Jadi setelah itu, meski Zhou Quan harus menelan pil pahit dan reputasinya juga tercoreng karena dipermainkan seorang anak kecil, tapi Zhou Quan masih hidup. Dengan begitu, Zhou Quan pun sudah merasa puas. Dia sekarang menjadi anak buah dari Xinci, dan dia menjadi pemegang tampuk komandan perang di armada Xinci. Berita itu segera menyebar ke seluruh kota. Apa katamu? Zhou Quan mengakui Xinci sebagai tuannya? Teriak Yifan sambil menggebrak meja di ruang belajarnya saat mendengar berita ini. Tidak mungkin, aku tahu kepribadian Zhou Quan. Bahkan saat Yazi memegang distrik pertokoan, Zhou Quan tidak mengakuinya. Tapi bagaimana bisa Xinci mengambil hatinya? Tampak Sang Yifan masih tidak terima. Sayangnya itulah yang terjadi, Tuan, kata Paman Zhang sambil menghela nafas panjang. Lalu setelahnya, Paman Zhang pun menjelaskan. Semua ini jelas karena ulah Fang Zheng.
Seharusnya jika itu hanyalah Xinji seorang diri, Zhou Quan tidak akan mungkin luluh padanya. Tapi Fang Zheng itu sungguh licik. Dia menyebarkan rumor dan kemudian menyudutkan Zhou Quan. Lalu, saat dihadapkan pada pilihan yang sulit antara hidup dan mati, Nona Xinji datang dan memberinya pertolongan. Dengan kedok bahwa Nona Xinji menyukai bakat, dia meminta Fang Zheng untuk mengampuni Zhou Quan. Jadi setelahnya, Zhou Quan pun bersumpah untuk menjadi bawahannya. Karena itu, sekarang reputasi Nona Xinji meroket dalam waktu singkat. Fang Zheng sungguh luar biasa. Dia melempar 2 burung dengan 1 batu. Sialan. Itu artinya semua rumor yang sebelumnya kita beberkan juga tidak berguna, kata Yifan. Benar. Justru rumor itu yang menjadi pancingan untuk orang-orang. Hingga akhirnya mereka semua berkumpul di tempat itu, kata Paman Zhang dengan wajah muram. Pada akhirnya dia harus mengakui bahwa dia kalah kali ini dengan rencana dari Fang Yuan. Dia ingin menjatuhkan Xinji, tapi justru itu dimanfaatkan oleh Fang Yuan. Sungguh di luar prediksi. Tuan, kompetisi masih belum berakhir. Bahkan jika mereka sekarang mendapatkan Zhou Quan, mereka adalah regu baru dan belum solid. Kita masih punya waktu. Kita akan lanjutkan rencana kita dan berharap kehancuran akan melanda mereka di masa depan, kata Paman Zhang yang mencoba untuk menenangkan Yifan dan menaikkan rasa percaya dirinya. Mendengar itu, Yifan seolah mendapatkan sebuah harapan kecil dan kemudian menyetujuinya. Tapi sayang, setelah itu hal yang tidak pernah diharapkan oleh Paman Zhang dan Sang Yifan terjadi. Pada hari berikutnya, Xinji membangun pusat penjualan informasi tentang arena pertarungan. Pada hari kedua, bisnisnya menjadi booming. Lalu pada hari ketiga, bisnisnya menjadi semakin on fire. Sehingga pada hari ketujuh, mereka telah mengembalikan seluruh modal yang mereka gunakan. 300.000 Primeval Stone dalam 7 hari. Itu adalah kesuksesan yang sangat luar biasa, dan bisnis Xinji kini melambung tinggi. Paman Zhang kemudian memberikan usulan pada Yifan supaya dia meminta bantuan pada ibunya untuk menggerakkan para tetua, supaya mereka kemudian mengadakan rapat tentang bisnis Xinji. Yifan melakukannya, dan mereka berhasil untuk meyakinkan beberapa tetua supaya mengadakan rapat tentang bisnis baru Xinji. Mereka juga mengatakan bahwa bisnis Xinji ini tidak jauh berbeda dengan bisnis perjudian yang pernah ada. Keberadaan bisnis ini dapat merusak kesucian dari arena pertarungan. Tapi sayang, usaha itu sungguh sia-sia. Tang Yanfei memutuskan bahwa bisnis Xinji tidak mengancam arena pertarungan. Bahkan, bisnis Xinji dinilai positif dan dapat meningkatkan kemampuan dari setiap peserta di arena pertarungan. Pada akhirnya, bisnis Xinji pun terus berjalan hingga kurang lebih 2 bulan. Omset yang didapatkan Xinji sungguh luar biasa. Bahkan namanya pun kini tercatat dalam sejarah klan Shang dengan pendapatan tertinggi yang pernah dicapai di dalam kompetisi perebutan kursi tuan muda. Xinji dapat dengan mudah menyingkirkan Yifan sebagai saingannya. Akhirnya, hari di mana Xinji diangkat menjadi tuan muda pun tiba. Dan itu artinya hari di mana Fang Yuan akan meninggalkan klan Shang juga sudah tiba. Kini mereka semua berada di depan gerbang kota Shang.
Saudara Hetu, apakah kamu yakin kalau ini tidak terlalu terburu-buru? Tanya Shinji yang kini ada di depan gerbang kota. Nona, sekarang kamu sudah menjadi tuan muda. Dengan bakatmu, aku yakin kamu bisa tumbuh dengan baik di sini. Sekarang aku harus pergi. Masih ada jalan yang harus kulalui. Lagi pula, tidak ada perjamuan yang tidak berakhir. Kita mungkin akan bertemu lagi di masa depan. Jadi jangan sedih dan tolong jaga dirimu, kata Fang Yuan sambil tersenyum. Mendengar itu Shinji pun mengangguk dan berusaha keras menekan kesedihannya. Meskipun sebenarnya hatinya meronta-ronta agar Fang Yuan tetap tinggal di sana. Tapi dia sendiri tidak bisa mengatakannya. Sekali lagi Fang Yuan tersenyum. Sebelum aku pergi, aku ingin mengingatkan sesuatu padamu. Teruslah pertahankan visimu yang luas dan teruslah melihat ke depan. Selain dirimu masih ada para tuan muda lainnya, masih ada Sang Tuohai dan 5 tetua klan Sang. Lalu masih ada ayahmu. Masih ada langit di atas langit. Jangan pernah berpuas diri dan teruslah berkembang. Saudara Hetu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku pada mulanya tidak memiliki siapapun di sini, dan aku tidak memiliki tempat untuk berpijak. Karena itu, aku akan membangun semuanya dari dasar yang telah kau tinggalkan. Di masa depan, kamu pasti akan bangga ketika melihatku. Jadi, beritahu aku jika kamu butuh bantuanku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untukmu, kata Shinji dengan penuh semangat. Baiklah, maka ini akan menjadi perpisahan kita. Tidak ada perpisahan jika tidak ada pertemuan. Sampai jumpa di lain waktu, kata Fang Yuan yang kemudian berbalik dan berjalan pergi bersama dengan Baining. Keduanya kini berjalan menuju ke Gunung Sancha, tempat tujuan Fang Yuan berikutnya untuk mengambil warisan 3 raja. Akhirnya, arc di klan Sang selesai. Kini kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video. Kalau yang mau traktir Mimin kopi, boleh banget di traktiran. Thank you, bye.